Thank you, Pastor Terima Iwan. kasih. Thank you for taking time on Sunday 4 o'clock. You should be shopping. Terima kasih udah ambil waktu sore-sore hari Minggu, harusnya kan shopping ya. Before we going to start the sermon, Sebelum kita mulai khotbah hari ini, this is something that the Lord told me to do. ini adalah sesuatu yang saya rasa Tuhan kasih tahu saya untuk lakukan. I do not know who you are. Saya nggak kenal Anda, I know some of you there, lah, yeah. Okay. mungkin ada beberapa ya. But I know each and every one of us have issues in our life, Tapi saya tahu bahwa setiap dari kita pasti punya masalah dalam hidup kita. right? Benar kan? Anybody perfect here? Put up your hand. Ada yang Perfect. sempurna? Boleh angkat tangan? No problems. Nggak pernah ada masalah? Ada, ya. Ada. Oh ada. Because we are incomplete. Karena kita kan nggak komplit ya. So what I'm going to do Jadi apa yang ingin saya lakukan, before I preach sebelum saya berkhotbah, or before I share, sebelum saya sharing, I want to pray for all of you. saya mau doa buat kita semua. Okay? Oke? I don't need you to know your problems. Saya nggak perlu tahu masalah Anda apa. I do not need to know what you're struggling with. Dan saya nggak perlu tahu kesusahpayaan Anda apa. Do you know why? Anda tahu kenapa? Because your heavenly Father knows it. Karena Bapa Surgawi Anda mengetahui itu semua. And He wants to touch you. Dan Dia mau menjamah Anda. So before I start praying, Jadi sebelum saya mulai berdoa, I'm going to just ask you all of you to just stand up. saya boleh undang kita semua untuk bisa berdiri. Put your hand on your heart. Taruh tangan Anda di dada. If your heart is not there, put it on your head. Kalau hati Anda nggak di sini, boleh taruh di kepala. And as you close your eyes, don't look down, Dan saat Anda tutup mata Anda, jangan lihat ke bawah, look up. tapi lihat ke atas. You know why? Anda tahu kenapa? Because Jesus says, look up for your salvation draws near. Karena Yesus katakan, lihatlah ke atas, karena keselamatan Anda itu sedang dekat. And Paul says, very soon God will put Satan under your feet. Dan Paulus katakan bahwa segera Tuhan akan taruh setan di bawah kaki Anda. Yes? Ya. And therefore, if you always pray looking down, maybe you're looking in the wrong Jadi direction. kalau mungkin Anda doa selalu lihat ke bawah, mungkin salah lihat ya, lihatnya ke setan. Put your hand on your heart. Jadi taruh tangan Anda di dada, Look up to heaven. kita pandang ke atas, Close your eyes. tutup mata Anda, See Jesus. lihatlah Yesus. See Abba Father Lihatlah Aba Bapa loving you. yang mengasihi Anda. And Father God, right now in Jesus' name, Bapa sekali dalam nama Tuhan Yesus, you see your children, Engkau lihat anak-anakmu, your beloveds. orang-orang yang Kau kasihi. Father God, whatever issues they are facing right now, Bapa, masalah apapun yang mereka sedang hadapi, whether it's relationship, entah itu mengenai hubungan, whether it's a physical illness, mungkin itu sakit penyakit secara fisik, whether it's some financial struggle, mungkin permasalahan keuangan, even worried about tomorrow, atau mungkin cemas akan masa depan, or concerned what the future holds. atau juga cemas tentang masa depan dan hari-hari esok. Abba, Bapa, Aba, touch them right now. jamahlah mereka sekarang. And as they hear the word of God, Dan saat mereka mendengar firman Tuhan, as they hear you speaking to them, dan saat mereka mendengar Engkau berbicara kepada setiap dari mereka, drop your grace into their life. berikanlah mereka kasih karunia dalam hidup mereka. That throughout this whole week, Bahkan seluruh minggu ini ke depan, even to the rest of the year, bahkan untuk sisa dari tahun ini, let your words biarkan firman-Mu grow, tumbuh glow dan juga bersinar as sons and daughters of God. sebagai anak, perempuan, dan laki-laki dari Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Everybody say, Semua katakan? Amin. thank you. Terima Please kasih. be seated. Anda boleh duduk. So what I'm going to do that as we share the word, Jadi akan saya lakukan sambil kita juga bagikan firman Tuhan. whatever situations you're going through, Situasi apapun yang Anda alami, let the word speak to you. biarkan firman Tuhanlah yang berbicara kepada Anda. You don't need a pastor to lay hands on you. Anda nggak perlu pastor untuk bisa taruh tangan kepada Anda. You certainly don't need me to lay hands on you. Yang pasti nggak perlu saya untuk bisa doakan taruh tangan kepada Anda. Because when I was young, I was gangster. So when I lay hands, it's like that. Jadi karena waktu saya muda, saya dulu gangster ya. Jadi kalau saya taruh tangan itu kayak gini gitu. But now got bigger gangster here. Tapi sekarang ada gangster yang lebih besar. And therefore you have laid hands on yourself. Jadi Anda bisa taruh tangan pada diri Anda sendiri. And see that your Father loves you. Dan lihat bagaimana Bapa Anda mengasihimu.
The beautiful theme for the year here in this church is closer. Tema kita tahun ini begitu cantik adalah closer atau semakin dekat. And God wants you to know, He wants you to be close to Him. Dan Tuhan mau Anda tahu bahwa Dia juga ingin jauh lebih dekat kepada Anda. You know, in the Old Testament, Anda tahu bahwa di Perjanjian Lama there is very little reference to God as Father. ada sangat sedikit referensi di mana dikatakan Allah sebagai Bapa. You know, you never read about Adam and Eve calling God Father. Kita nggak pernah baca di kitab Kejadian di mana Adam dan Hawa panggil Allah Bapa. You don't hear about Abraham calling God Father. Juga nggak dengar Abraham panggil Allah Bapa. Abraham called God Jehovah Jireh, Abraham panggil Tuhan Jehovah Jireh. right? Ya kan? And this is a very famous name of God which many of us use. Dan itu adalah nama Tuhan yang sangat terkenal yang sering juga kita pakai. True? Benar nggak? Not true. Okay. Oh nggak benar. New Life Church got no such problem. So Di New Life Church nggak ada masalah itu, nggak perlu Jehovah Jireh ternyata. Pastor Iwan, you're doing a fantastic job. Pastor Iwan, luar None of biasa. your members got problems. Cuman Anda nggak ada yang punya masalah. But all of us Tapi have kita- issues, right? Tapi kita semua, We call on God like, God, you are my Jehovah Jireh. kita semua panggil Tuhan, 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 Engkaulah Jehovah Jireh. Correct? Ya kan? When you are sick, Saat Anda sakit, what do? apa yang Anda lakukan? God, you are my Jehovah Oh Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rapha. Rafa. How many of you go around, God, you are my Jehovah Kadesh? Berapa dari Anda katakan, Tuhan, Engkau adalah Jehovah Amkedes? Not many. Nggak banyak, bahkan nggak ada. True? Benar? Why? Kenapa? Because most of us, either we are sick Karena banyak dari kita, antara kita sakit physically, secara fisik, so we call on God as Jehovah Rapha, jadi kita berseru kepada Tuhan sebagai Jehovah Rafa, or when you need something from God, atau kalau saat Anda butuh sesuatu dari Tuhan, and you call Jehovah Jireh, dan Anda katakan Jehovah Jireh, so God becomes like, hey Google, jadi Tuhan seperti, hey Google, hey Siri, hey Siri, and then, can you do this for me? boleh nggak lakukan ini buat saya? And when it's done, thank you Siri, Dan kalau udah selesai, terima kasih Siri, thank you Google, terima kasih Google. and God becomes like a Google or Siri. Jadi Tuhan itu seperti Google atau Siri. You understand what I'm trying to say? Jadi Anda mengerti apa yang saya katakan kan? And often, Dan seringkali we live in a life as a believer missing something. kita hidup sebagai seorang percaya kehilangan sesuatu yang penting. The Jews, Orang-orang Yahudi, orang Yahudi, dare not call God as Father. mereka nggak manggil Tuhan sebagai Bapa. You know that if you read Old Testament, Jadi kalau Anda baca di Perjanjian Lama, and it was God Himself that actually started this concept of father and child. ternyata Tuhanlah sendiri yang memulai adanya konsep antara Bapa dan juga anak. When did He do this? Di mana dia lakukan ini? He did this when He sent Moses back to Egypt and tell Pharaoh that Israel is my son, my firstborn. So I'm going to ask the team to help me put up Exodus 4:22 and 23. And Jadi Tuhan lakukan ini saat dia menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Karena Tuhan katakan merekalah anak sulung Tuhan. Dan kita akan baca dalam Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak, membiarkannya mereka pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. do you know what Israel was doing at this time? Anda tahu bangsa Israel waktu itu sedang lakukan apa? They were slaves. Mereka budak. Not only were they slaves, Bukan cuma budak, they were not worshiping Jehovah. mereka bahkan saat itu tidak menyembah Allah. They were not worshiping Yahweh. Mereka tidak menyembah Yahweh. They were worshiping Egyptian gods. Mereka sedang menyembah dewa-dewa bangsa Mesir. They don't even know who God is. Mereka bahkan nggak kenal siapa Tuhan. That even God got to tell Moses, I am the God of your father Abraham.
Sampai the God of your father Isaac, the God of your father Jacob. Sampai Tuhan harus katakan kepada Musa, akulah Tuhan dari bapamu Abraham, Ishak dan juga Yakub. You know, God have to introduce himself. Sampai-sampai Tuhan harus memperkenalkan dirinya. I mean, hey, this is a covenant people. Bukankah ini adalah umat perjanjian? So Moses went back to Egypt Jadi Musa kembali ke Mesir and tell the people, dan katakan kepada umat Israel, your God has sent me. Tuhan telah mengirim saya. I'm here to bring you out. Saya di sini untuk bisa membebaskan kamu semua. We are getting out of slavery. Kita akan keluar dari perbudakan. Oh, who is their God? Siapa Tuhan? Who is this God? Siapa Tuhan ini? What's his name? Namanya siapa? I am that I am. Dikatakan I am and I am. What does that mean? Apa artinya I am atau ini aku? What does I am that I am means? Apa artinya saya ini aku? So, they didn't understand God. Jadi mereka nggak mengerti siapa itu Tuhan. But look at that verse there. Tapi lihat ayat di sini. It said, Israel is my son, my firstborn. Dikatakan Israel adalah anakku, anakku yang sulung. The firstborn nation. Anak sulung adalah negara sulung yang pertama, bangsa yang sulung. Of all the nation of the world, Jadi seluruh bangsa-bangsa di dunia, God choose a nation of slave. Tuhan pilih bangsa yang dibudakkan. Interesting? Menarik? And when they came out, Dan saat mereka keluar dari Mesir, they didn't call God Father. mereka juga nggak panggil Tuhan Bapa. They call him Jehovah Rapha, Mereka panggil Tuhan Jehovah Rafa, Elohim. Elohim. They are so afraid even to use the word Yahweh. They would change the word Yahweh to Adonai. Mereka begitu takut bahkan untuk panggil Tuhan sebagai Yahweh, sampai mereka ubahkan kata Yahweh itu mereka pakainya Adonai. Why? Kenapa? Because Moses, when he gave the commandments, one of the commandments says, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Karena Musa saat dia terima hukum, dikatakan hukumnya apa? Jangan pakai nama Tuhan secara sembarangan. And they never dare. He said, Yahweh is too holy. Dan mereka pikir, oh kata Yahweh begitu suci. Better not use the word Yahweh. Lebih baik gak pakai kata Yahweh. Yahweh, Jehovah, same, huh? Yahweh, Jehovah sama ya. Okay? They dare not, so they change it to Adonai. Jadi mereka gak mau pakai kata itu sampai mereka ganti jadi Adonai. All they know Jadi apa yang mereka tahu? is Jehovah Nisi, Jehovah Emkadesh, all the names of Jehovah. Jadi nama-nama Jehovah Nisi, Jehovah Emkadesh, nama-nama yang ada Jehovahnya itu, They never call God Father. mereka nggak sama sekali panggil Tuhan Bapa atau Ayah. Then the time of the prophets, Dan di waktu nabi-nabi, 3 prophets 3 nabi call God Father. panggil Tuhan sebagai Ayah, Bapa. You have Isaiah, Kita ada Yesaya, you have Jeremiah, kita ada Yeremia, and you have Malachi. dan juga Maleaki. And they are the one to call, but you are our Father. Itu di mana mereka katakan, loh tapi bukankah engkau ayah kami? You are supposed to look after us. Bukannya harusnya kau menjagai kami? Do you notice that these 3 prophets live at a time where Israel is no longer worshiping God? Apakah Anda sadar bahwa 3 nabi ini hidup di mana masa itu bangsa Israel tidak menyembah Tuhan? Of all the time, Di seluruh waktu, while they were worshiping God, saat mereka menyembah kepada Tuhan, when they had the tabernacle, saat mereka punya tabernakel di situ, when they have the temple, saat mereka punya tempelnya, rumah Tuhannya, baitnya. you know, do your tag team. You know, they had the tabernacle of Moses, they had the temple that Solomon built. Jadi mereka punya tabernakel dari Musa, punya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Never call God Father. Di masa-masa itu sama sekali mereka nggak manggil Tuhan sebagai ayah atau bapa. But when there was no more tabernacle, Tapi ternyata saat udah nggak ada lagi tabernakel, no more temple, nggak ada lagi bait Allah, all the things in the temple, all the gold, the silver, the jewelry taken away. ini semua by di bait Syria Allah and ada Babylon. emas, ada perhiasan, hal-hal di sana semua udah diambil pergi. These 3 prophets. Ada 3 nabi ini. But you are our Father. Bukankah engkau ayah kami? Isn't that a bit too late? Bukankah udah telat? And then Jesus came. Dan akhirnya Yesus datang.
This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Inilah anakku yang aku kasih, di mana aku berkenan. And then in Matthew Dan di Matius chapter 6, verse 9 to 13. pasal 6 ayat 9 sampai 11, saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. Can you put the verse to verse 9 and can you just amplify verse 9? Boleh kita fokus kepada ayat 9? Yeah, okay, just leave it there. And then Jesus came and then he taught the people. Jadi Yesus datang dan dia ajari orang-orang. The people that have gone so used to call God, oh, Adonai, Elohim. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa panggil Tuhan dengan sebutan Adonai, Elohim. Jesus says, Dan Yesus katakan, let me teach you how to pray. biarkan saya ajarkan kamu bagaimana berdoa. And this is how he started. Dan ini bagaimana dia mulai. Our Father. Bapa kami. What? Apa? Hey, think about this. Jesus' first teaching of prayer is our Father. Jadi perhatikan ini. Pertama kali Yesus ajari bagaimana berdoa dikatakan Bapa kami. Who art in heaven. Yang hidup di surga. God is my Father. Jadi Bapa adalah juga Allah. Allah adalah Bapa. God is my Father. Jadi Allah adalah Bapakku. Right. Now, the people says, okay, so he is God, but he is also my Father. Jadi orang-orang pikir dia Allah tapi juga Papaku ya. Any problem with that? Ada yang salah dengan itu? No. Enggak. It's a good thing. Itu hal yang baik. You know what's the problem? Anda tahu apa problemnya? You and I, Anda dan saya not in heaven. bukan di surga. Because our Father who are in heaven. Karena dikatakan Allah kami, Bapa kami tadi yang ada di surga kan? Jesus, that's wonderful. Tuhan itu luar biasa, Yesus luar biasa. That's so good. Itu begitu baik tadi yang kau ajarkan. But he's in heaven, I'm here on earth. Tapi kan Bapa di surga, saya di bumi loh. How to get up there? Gimana caranya kita bisa naik ke sana? Isn't it true? Benar enggak? And therefore, even though we say the Lord's Prayer, Jadi makanya saat kita juga ucapkan doa Bapa kami. and we pray and use it a lot of time, Dan kita doakan itu berkali-kali. and it's a good prayer, Dan sebenarnya adalah doa yang baik. yet Ya benar. it's a prayer of distance. Tapi itu adalah doa mengenai bagaimana kita jauh dari Tuhan. How many of you, the moment you step at home, whoop, you're in Soga? Di mana yang adakah dari sini Anda yang masuk ke rumah Anda masuk satu langkah, wah saya di surga. And then you come back, when the moment you step out of the house, whoop, you're in Indonesia, Surabaya. Dan saat Anda keluar, wah saya di Surabaya. None, right? Enggak ada kan? We're still here on earth. Kita sama-sama masih di dunia, di So bumi. Jesus went around talking about the Father. Jadi Yesus berkeliling dan dia berbicara mengenai Sang Bapa. You know, if you take the 4 Gospels, Kalau Anda ambil 4 Injil, 4 Gospels, 4 Injil, not 5, 4. bukan 5 ya, 4 ya. Do you know how many times it's recorded Anda tahu berapa kali ditulis in the 4 Gospel di dalam 4 Injil ini, that Jesus teach God as Father? di mana Yesus mengajarkan Allah sebagai Bapa. 189 times. 189 kali. In 3.5 years, Dalam 3,5 tahun, the 4 writers 4 penulis would repeat this thing. akan mengulang hal ini. So if you take 189 divided by 4, Jadi kalau Anda ambil 189 dibagi dengan 4, it's 57.25. itu 57,25. Right? That's how many times Jesus 47. refer to 47. God as Father. Sorry. That's how many Oh, times. itu seberapa banyak Yesus mendeskripsikan Allah sebagai Bapa? 47,25 kali. He emphasized it so much. Dia begitu fokus pada hal itu. Look what happened in John 8, Lihat verse apa yang terjadi dalam Yohanes 8. 39 to 42. Ayat 39 sampai 42. Saya bacakan.
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Think about this. Jesus says that if God, the Pharisees, Jadi Yesus katakan kalau Tuhan, dan Anda lihat ada orang-orang Farisi di sana ya. the Pharisees never call God Father. Karena orang Farisi nggak pernah panggil Tuhan sebagai Bapa. The Jews, they never call God Father. Bangsa Israel nggak pernah panggil Bapa. And here you get this guy, Jesus, and he came and he healed the sick and he raised the dead and he fed the 5,000 and 4,000. Dan sekarang ada seorang bernama Yesus, dia sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang mati, dan berikan makan ke 5.000 orang. And he comes Dan dia datang, and he says, dan dia katakan, I come from the Father. saya datang dari Bapa. And they all like, Dan mereka semua, you come from Father? kamu dari Bapa? I mean, you and God the same. Jadi kamu dan Tuhan sama ya? And then they say this, we have no Father except God. Jadi mereka katakan, kita nggak punya Tuhan lain selain Bapa, selain Tuhan. And Jesus say here, he says that, jikalau adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, right? If God is your Father, jikalau Allah adalah Bapamu, you would love me. kamu pasti mengasihi aku, Because Yesus. I come from the Father. Karena aku datang dari Tuhan, dari Allah. Isn't that true? Benar nggak? And the thing is this, Dan halnya adalah ini. even his 12 apostles doesn't understand that. Bahkan 12 rasul gak mengerti ini. And the Last Supper, Jadi di malam perjamuan terakhir, Jesus teach them, tuh Yesus sedang mengajar mereka. I'm going away. Dia katakan saya akan pergi. You will not see me. Kamu gak akan bisa lihat aku lagi. But then you see me again. Tapi nanti akan lihat aku lagi. I'm going back to the Father. Saya akan kembali kepada Bapa. And of course we get this guy called Thomas. Dan pasti kita ada satu orang di Alkitab bernama Thomas. I pity Thomas, Saya sangat kasihan sama Thomas I ya. really pity Thomas. Saya kasihan sekali sama Thomas. Everything in the Bible about Thomas is doubt. Semua tentang Thomas dalam Alkitab mengenai keraguan. So please don't name your son Thomas. Jadi jangan kasih nama anak Anda Thomas ya. And Thomas asked, Lord, show us the Father and that will be enough. Dan Thomas katakan, Tuhan tunjukkanlah kami Bapa, maka akan cukup. And Jesus says, Dan Yesus katakan, how long have you been with me? berapa lama kamu sudah bersamaku? And you don't know me? Dan kamu masih gak kenal aku? When you see me, Saat kamu melihat aku, you see the Father. kamu melihat Bapa. Stop there for a while. Berhenti di sana dulu. When you pray Saat kamu berdoa, today, hari ini, when you pray, saat Anda berdoa, Father God, Allah Bapa, you close your eyes Anda tutup mata Anda, and you pray, dan Anda berdoa, Father God, Allah Bapa. what comes into your mind? Apa yang muncul di pikiran Anda? How do you see a father? Bagaimana Anda bisa menggambarkan seorang ayah? If I'm not wrong, Kalau saya nggak salah, most of us maka sebagian besar dari kita will see an old man sitting on the throne. akan menggambarkan seorang yang tua duduk di tahta. Isn't it true? Apakah benar? You have a sort of a picture of a very strong, glorious king with a beard. Dia kan ada gambaran seorang raja, dia dengan janggut, dia kuat dan begitu mulia. True? Benar nggak? But do you know something? Tapi Anda tahu sesuatu? This verse, Ayat ini, Jesus say, Yesus katakan, if you see me, kalau kamu melihat aku, you saw the Father. kamu juga melihat Bapa. How old was Jesus at that time? Berapa umur Yesus di masa itu? 33. 33 tahun. Now think about this. Tapi pikirkanlah ini coba. A 33-year-old father Seorang umur 33 sebagai Bapa. can certainly run to the child. Dan yang lari mengunjungi anaknya.
When you see a child when you see their son or their daughter fallen down, the 33-year-old father is strong enough to run. Deng, 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 Saat deng, dia deng, lihat deng, deng, anaknya deng. jatuh, bapak yang berumur 33 tahun dia kuat sekali untuk lari. True? Benar nggak? But if you see a father that is old, then how does Luke 15 tells us? Tapi kalau Anda lihat bapak yang tua, bagaimana dengan Lukas 15? When the prodigal son came back, Di mana dituliskan mengenai prodigal son atau anak yang hilang. and then it says that the father ran to the son. Di mana dikatakan bapaknya berlari kepada anaknya. He get up from his chair. Ayo, ayo, sakit, sakit, sakit. Kalau Ayo, tua ayo, kan ayo, sakit, berdiri sakit. udah Ayo, ayo. encok-encok sakit. Isn't it true? Benar nggak? So when you look at God, Jadi saat Anda lihat Tuhan, it's not an old man. Tuhan bukan bapak yang tua. Do you see Jesus old? Apakah Anda lihat Yesus sebagai seorang yang tua? Do you see Jesus like, hello? Lihat Yesus seperti, Today, woke up on the wrong side of the bed. aduh hari ini salah sesuatu dengan otak saya kayaknya. What is it that you want? Apa yang kamu mau gitu. Jadi kan Yesus gak mungkin kayak tua begitu ya. I mean, Masih can dia you- muda ya, bersemangat. Can you look at Jesus that way? Bisakah Anda melihat Yesus sebagai gambaran yang tua seperti itu? But you know what's our problem? Tapi Anda tahu apa masalah kita? Our problem is this. Masalah kita adalah ini. We don't understand Kita gak mengerti God as Father. Tuhan sebagai Bapa. Romans 8, Dalam Roma 8, 14 to 17. ayat 14 sampai 15. Go ahead, read. Saya bacakan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. You know, I was sharing with the leaders on Friday, Jadi di hari Jumat saya sharing dengan para pemimpin. the pastors and team, and I was sharing that in the Hebrew mind, Dan saya ceritakan bagaimana dalam seorang pikiran seorang Yahudi. in the Hebrew mind, Dalam pikiran Yahudi, the number 2, nomor 2, all right, got two meanings. ada dua hal, dua pengertian. Hebrew has no numbers. Ibrani nggak ada nomor ya, nggak ada Okay. angka. They got 22 alphabet. Hanya ada 22, nggak ada 22 alfabet. All right, they don't have 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada. Oh, nggak ada angka, Okay, no numerics. nggak ada nomor atau angka. Only alphabets. Hanya alfabet 22, And they only got 22. hanya ada 22. So when to get a value of a number, Jadi untuk bisa mendapatkan arti dari angka itu, they must take from the alphabet. mereka harus ambil dari alfabet atau huruf. The number 2 Jadi nomor 2, angka 2, has two meanings. ada dua arti dalam orang Yahudi. I'll just give you quickly, okay? Number 1 Yang pertama, talks about God, berbicara mengenai Tuhan. the Shema of Israel. Sama dari orang Israel. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Tuhan Allah dari Israel adalah satu. Okay? Oke. Number 2, Yang kedua, 2 has two meanings. ada dua arti. First meaning, Yang arti pertama, division, perbedaan. divide. Perbedaan, pembagian. There's two brothers, Ada dua saudara, right? Two brothers, one older brother, one younger brother. satu yang lebih tua, satu yang lebih muda, They divided. dibagi, dipisahkan. It started in Genesis, Dimulai dalam Kejadian, Cain and Abel, Kain dan Habel. right? And then after that, the prodigal son and the older brother. Lalu kemudian anak yang hilang dan juga kakaknya. But 2 also means confirmation. Tapi angka 2 juga berarti konfirmasi. Joseph have 2 dreams. Yusuf waktu itu punya dua mimpi. The 2 dreams is the same. Ada mimpi, dua. He interpreted 2 dreams in prison. Dia juga interpretasikan dua mimpi dalam penjara. Pharaoh had 2 dreams. Firaun dia juga punya dua mimpi. And Joseph told Pharaoh, the 2 dreams is the same. Dan Yusuf katakan kepada Firaun, dua mimpi tadi artinya sama. And therefore, Dan karena itu, God has already confirmed it. Tuhan sudah mengkonfirmasi itu. So this is what I told the team. The team. The team. Oke, ini apa yang saya katakan timnya adalah seperti apa? I said, you know, when people get a word, a vision or a dream or a prophetic word, Jadi saya katakan kalau orang mendapatkan sesuatu yang profetik atau kata-kata yang berasal dari Tuhan, don't rush. jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Wait for the second confirmation. Tapi tunggu konfirmasi yang kedua. Because too many people rush.
Karena begitu banyak orang yang terburu-buru. And therefore, Dan karena itu, if you understand 2 as the confirmation, kalau Anda mengerti bahwa angka 2 berarti konfirmasi, why does the Bible only 3 times the word Abba Father appear? Only 3 times. kenapa kok dalam Alkitab cuma ditunjukkan kata Abba, Bapa itu cuma 3 kali dalam seluruh Alkitab? Why do they have to use Abba Father? Kenapa kok harus berdampingan kata Abba, kata Bapa? Kayak tadi ya Abba, ya Bapa. Because when you call your father, you call daddy. Karena saat Anda panggil ayahmu sebagai atau papamu sebagai Papa. Or Papa. Papa. Or in Israel they call Abba. Kalau di bahasa Israel mereka panggilnya Abba. Okay? But here is Abba Father. It's a confirmation. Tapi bisa dikatakan Abba, Bapa itu seperti konfirmasi. Watch this. Perhatikan ini. It says here in Romans Dikatakan dalam kitab Roma that we have received the adoption of sonship. bahwa kita telah diadopsi menjadi seorang anak. Kita diangkat sebagai seorang anak. That we call God Di mana kita bisa panggil Tuhan Abba Father. Abba, Bapa. Quickly moving to Galatians. Secara cepat kita pergi ke Galatia. In Galatians 4, 6-7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Silakan. Saya bacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. So the thing is this. These are the only two occurrence that Abba Father appears. Ini adalah 2 kemunculan di Alkitab di mana ditunjukkan ada muncul Aba dan Bapa secara bersamaan. 2 kali. The first one was Jesus in the Garden of Gethsemane. Yang pertama adalah dikatakan oleh Yesus di dalam Taman Getsemani. When he was praying, Saat dia berdoa, first time he was praying, he says, Abba, dia katakan berdoa, Aba, Father, Bapa, everything is possible for you. semuanya mungkin bagimu. Take this cup away from me. Kalau bisa ambil cawan ini daripadaku. Yet not my will, Tapi bukan kehendakku, but your will be done. tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jesus, the only time recorded in the 4 Gospels that Jesus used the name Abba Father is in Mark. Satu-satunya kesempatan dalam Alkitab, dalam kitab Injil di mana Yesus katakan Allah, Abba, Bapa, cuma di saat ini tadi, di Taman Getsemani. And when does he use it? Dan di mana dia lakukan itu? In the Garden of Gethsemane. Di Taman Getsemani. Why? Kenapa? Because at the cross, Karena saat disalib, he lost that relationship. dia kehilangan hubungan itu. You know what he say? Anda tahu apa yang dia katakan? My God, why have you forsaken me? Allahku, kenapa kau telah meninggalkan aku? Jesus wasn't afraid of the cross. Yesus gak takut akan salibnya. Jesus is not afraid of being beaten. Yesus gak takut dipukuli. He can endure all that. Dia bisa tahan itu semua. What he could not endure Tapi yang tidak bisa dia tahan was the break of relationship where he lost his sonship. adalah kehancuran hubungannya saat dia kehilangan keanakannya. So right now, Jadi sekarang we got 6 volunteers coming out. kita ada 6 volunteer yang akan maju ke depan. Come out guys. Boleh maju 6 laki-laki? 6 laki-laki ya? Benar. Come. Let's push this to the other side. Okay, who's the biggest guy? Siapa yang paling besar? Ini. You. Okay, you stand here. Yang paling besar di sini ya. Right. You. Let's see. Okay, you will be the last one. So you stand aside first. Kamu yang terakhir, Okay. jadi ke situ dulu. Okay, I need 4 of you to hide behind him. Saya perlu 4 dari kamu untuk sembunyi di belakangnya. Baris saja, gini. Okay, come. Anyone, come on. Just hide behind him. Okay. Don't worry, I'm not going to do anything funny with them. Okay? Saya nggak akan lakukan apapun pada mereka kok. So, this is how we approach God. Jadi ini bagaimana kita bisa mendatangi Tuhan. We see God. Kita lihat Tuhan. God, my Father. Oh Tuhan God, Bapakku. my Father. Tuhan Bapakku. God, Father, I need money. Tuhan Bapa, aku perlu uang. You are my Jehovah Jireh. Kamu kan Jehovah Jireh. So, what happened?
Jadi apa yang terjadi? This is Jehovah Jireh, Ini Jehovah Jireh ya gambarannya. right? And you look at God only because He's providing you. Jadi sekarang Anda lihat Tuhan cuma karena Dia memberikan penyediaan bagimu. You understand? Jadi Anda mengerti ya? And then after that, Dan setelah itu, it's all solved, it's all over. udah selesai masalah yang tadi tentang keuangan. Jehovah Jireh disappear. Jehovah Jireh pergi dulu. God, I'm sick. Tuhan aku sakit. God, you're my healer. Bukanlah kamu penyembuhku. You're my Rapha. Kamulah Rafa. So Jehovah Rapha comes Jadi Jehovah Rafa sekarang yang keluar. and God heals you. Dan Tuhan sembuhkan kamu. Oh, thank you, God. Wah, terima kasih Tuhan. And they heal, you finish being healed, Karena sudah disembuhkan. and then you go back. Sekarang Rafa minggir lagi. I'm so confused. Sekarang aku bingung. I'm so confused about my business, about my life. Aku bingung sekali dengan hidupku, dengan bisnisku. Lord, you are my peace. Tuhan kaulah damai You sejahteraku. are my shalom peace. Bukankah kau adalah shalomku? So, God, shalom, Jehovah shalom comes Jadi out. sekarang Jehovah Shalom, Tuhan Shalom keluar. You understand? Anda mengerti ya? This shalom a bit cute, huh? Shalom ini agak lucu ya. Be at peace, huh? you understand? Damai sejahtera ya. Right? You look to God the Father, and every time you look to God the Father, you are looking for one of the other things. Jadi Anda lihat kepada Allah Bapa dan saat Anda meminta sesuatu kepada Allah Bapa, Anda minta salah satu dari ini. And then, God, I'm so afraid. Dan Anda katakan, Tuhan aku juga begitu takut. You're my banner. Kaulah adalah banner, benderaku. You're my Jehovah Nissi. Kamu adalah Jehovah Nisi. Come. And then Jehovah Nissi appear. Dan sekarang Jehovah Nisi keluar. So the way we look at God, Jadi cara kita melihat Tuhan, it's not God is one, bukan Tuhan sebagai satu. but God is compartmentalized. Tapi Tuhan di kotak-kotakkan menjadi hal yang berbeda. You understand? Anda mengerti? It's like an organization of gods. Di mana kita mau organisasi, kita mengatur Tuhan seperti apa. There is a healing God. Ada Tuhan yang menyembuhkan, There's a peaceful God. ada yang memberikan damai, There is a rich God. ada yang kaya Tuhannya. So if any one of you want to be the Jehovah Jireh side, right? Jadi siapapun Anda yang mau uang kan pasti cari ke Jehovah Jireh ya. Isn't it true? Apakah benar hal ini? But let's say, Tapi katakan, if you only know God as your Father, andaikan Anda cuma tahu Allah sebagai Bapa, you will basically, we come to that stage where we are only calling one or the other aspect of God in our life. karena kita seringkali cuma panggil salah satu sebutan Tuhan tadi karena momen dari aspek kehidupan kita. Do you understand? Anda mengerti? And often, Dan seringkali when you have one area resolved, saat Anda punya satu area yang tadi ada masalah sekarang selesai, we have to come back to God kita kembali kepada Tuhan because another area is troubling us. karena area atau aspek yang lain sekarang ada masalah. It's very tiring. Karena begitu capek kan? Do you know why? Anda tahu kenapa? But the moment, Tapi momen di mana? do you know why it's tiring? Kenapa? Anda tahu kenapa kok capek? Do you know why some people get very frustrated with God? Anda tahu kenapa orang frustasi dengan Tuhan? Because when they are praying for finance, Karena saat mereka berdoa untuk keuangan, they are praying for healing, mereka berdoa untuk they kesembuhan, are praying for peace, untuk damai sejahtera, whatever. apapun itu, They are only looking at that and they are missing out of what God wants to give them. mereka hanya fokus pada hal itu saja dan mereka kehilangan dengan apa yang seharusnya Tuhan mau berikan. But if you know that your Father is God, Tapi kalau Anda tahu bahwa Allahmu adalah Bapamu, not God as your Father, but your Father is God. bukan Allah sebagai Bapamu, tapi Papamu adalah Tuhan. Watch this carefully. Lihat ini baik-baik. That is you and I. Ini gambaran Anda dan saya ya. Turn around. Boleh putar balik. This is God. Ini Tuhan. This is you and I. Ini Anda dan saya. And you come to God Dan Anda datang kepada Tuhan. and
And you can be any area of your life that you are struggling with. Dan bisa aja ada masalah di berbagai aspek dalam hidupmu. Business, Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis, relationship, dalam hubungan. lack of peace, Mungkin kekurangan damai sejahtera, lack of wisdom, kekurangan hikmat, lack of finance, kekurangan uang. anything. Apapun itu. You come to God. Kamu pergi ke Tuhan. And as God, your Father hugs you, hug. Dan saat papamu memeluk kamu. Watch this, wait, watch this. Lihat ini ya, tunggu Don't dulu. clap first, don't clap. Jangan tepuk tangan dulu. Because my time's up already. Karena waktu saya habis. Think about this. Pikirkan hal ini. The moment you let your Abba hug you, Momen di mana Anda biarkan abamu, bapamu memelukmu. His Jireh hugs you. Jairahnya juga memelukmu. His Rapha hugs you. Rafanya juga memelukmu. His Shalom hugs you. Shalomnya juga memelukmu. His Nisi hugs Isinya you. juga memelukmu. Every part of God is hugging Berbagai you at aspek the dari same Tuhan time. memeluk kamu dari waktu yang sama. Do you understand? Anda mengerti? It's like you are only looking for one, Anda sebenarnya cari cuma satu, but God tapi Tuhan is the wholeness of God, berikan seutuhnya dari Tuhan. the fullness of God Semuanya yang penuh dari Tuhan. is hugging you at the same time. Memelukmu dari waktu yang sama. Do you understand? Apakah Anda mengerti? Thank you guys. Terima kasih. Don't cry, don't cry. Terima kasih banyak, thank you. You understand? Anda mengerti? That is the problems that Christian struggle with all the time. Itulah masalah di mana orang-orang Kristen selalu bingung harus gimana. We compartmentalize God according to our need. Karena kita mengkotak-kotakan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. If you are a father, Kalau Anda seorang papa, if you are a mother, kalau Anda seorang ibu, and your child is sick, dan anakmu sakit, you as your father or mother would do everything for the child. kamu sebagai papa dan mama dari anak itu pasti lakukan segala hal untuk anak itu. You bring the child to the hospital. Anda bawa ke rumah sakit. The doctor says take this medication. Dokter katakan kasih obat ini. So what do? Jadi apa yang Anda lakukan? You bring the child home. Pasti bawa pulang anaknya kan? You don't just give the child medicine, right? Enggak cuma kasih obat aja kan? Right? Enggak kan? You still feed the child. Pasti kasih makan. You still dress the child. Masih dipakai baju. You still make sure the child is comfortable. Pasti pastikan anaknya tadi nyaman. Right? Pasti kan? Doctor only give you medicine. Dokter cuma kasih obat. But that's what we do to God. Tapi itu yang kita lakukan kepada Tuhan. We only want medicine for that. Kita cuma mau satu obat untuk satu But masalah. God is more willing to give you everything. Tapi Tuhan mau kasih semuanya. And then you struggle. Dan Anda sekarang susah payah. Why? Kenapa? Because we are so focused on that one area of our life. Karena Anda terlalu fokus untuk satu hal saja dalam hidupmu. And this is why Dan inilah kenapa Jesus said this. Yesus katakan ini. I am the way, Saya adalah jalan, the truth, kebenaran, and the life. dan hidup. No one, No one, tidak ada comes to the Abba yang datang kepada Bapa except through me. tanpa melalui aku. Except through me. Tanpa melalui aku, Yesus. So as you come to God, Di saat Anda datang kepada Tuhan, as you call Him, saat Anda berseru kepada Tuhan, Abba, I look around this place here. Anda tahu saya lihat di seluruh ruangan ini. And I'm very sure, I'm not going to talk about negative pastors, negative fathers and all that. I'm going to talk about positive fathers. Saya yakin dan saya nggak akan bicara mengenai bapak-bapak atau ayah-ayah yang negatif ya. Tapi saya bicara mengenai papa-papa di sini yang positif. Alright, we got enough example of negative fathers out there. Kita begitu punya banyak sekali contoh dari ayah-ayah yang negatif, yang salah. Do you know something? Tapi Anda tahu sesuatu? No matter how good you are as a father or a mother, Betapapun baiknya Anda sebagai papa atau mama, you are still lacking. kamu pasti masih kekurangan. You can be perfectly wonderful parent. Nggak mungkin jadi orang tua yang sempurna, yang luar biasa. You cannot be everything. Nggak bisa jadi semuanya. True or not? Benar apa enggak? And God deliberately, purposely created us with that
hole so that we can come to Him for Him to fill it. Dan Tuhan secara sengaja dengan maksud yang khusus membuat kita dengan sebuah lubang, kekosongan dalam hidup kita untuk kita bisa mencari Dia. God Tuhan is not interested nggak tertarik to just be Jehovah Jireh. untuk cuma jadi Jehovah Jirehmu. God Tuhan is not interested nggak tertarik to be just Jehovah Shalom. untuk jadi Jehovah Shalom aja. God Tuhan is not interested juga nggak tertarik to be your Jehovah Rapha. untuk jadi Jehovah Rafa. God Tuhan wants to be your Abba. ingin jadi papamu. When Jadi he says Abba. Abba, Di mana anak-anak Abba. you don't even know how to pray. Bahkan Anda nggak tahu caranya berdoa. You say Jesus, Anda cuma katakan Yesus. Abba, Abba. and everything of God Dan semua keutuhan dari Tuhan hugs you. memeluk kamu. Very quickly, Secara cepat. let's go to the last two verses. But you say, Pastor, that's all very good. Oh pastor, itu semua bagus. But God is still in heaven. Tapi kan Tuhan masih di surga. I'm still on earth. Saya masih di dunia, di bumi. Sounds good, your illustration, all very good, but I'm still here on earth. Ya kedengarannya bagus, tapi kan saya masih di bumi. And that's why Itulah kenapa the Apostle Paul told us this. Rasul Paulus berkata seperti ini. Ephesians 1:19-21. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. You know, the Bible here tells you that when Jesus died, God exerted His strength to raise Jesus up, and not only to raise Him up from the dead, but to bring Him up to heaven and sit at His right hand. Anda tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata saat Yesus mati, Tuhan menggunakan kuasa itu bisa membangkitkan Yesus bukan cuma dari kematian, tapi mengangkat Dia ke dalam surga dan buat Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wonderful, Pastor. Oh memang luar biasa sih. This is wonderful. Ini terdengar luar biasa. But I'm not Jesus, huh? Tapi kan kita bukan Yesus. I'm still here on earth. Masih di sini, di dunia. Jesus ascended to heaven, sit Ya, at the right hand. Yesus emang udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Then you go to the next one, the last verse. Tapi sekarang kita pergi ke ayat berikutnya. Ephesians 2:6-7. Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. The verse here tells you that God has raised you up and seated you and I in heavenly places in Christ Jesus. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan telah membangkitkan kita dan mengangkat kita ke tempat yang sama di surga bersama dengan Kristus Yesus. And this is still our problem. Dan ini masih problem yang sama yang kita punya. The problem is that when we fail, Masalahnya adalah saat kita gagal, when we sin, saat kita berdosa. and how many of us after being Christian for years, you stop sinning? Dan berapa dari kita setelah jadi Kristen bertahun-tahun berhenti berdosa? Only Him. Cuma saya misalnya. The rest of us sin. He's the perfect one. Yang lain semuanya berdosa, saya aja yang sempurna. The German is the perfect one. Orang Jerman yang sempurna. You know, when we sin, Anda tahu saat kita berdosa, we still get this picture. kita masih punya sebuah gambaran ini. Like this is the throne of God. Ini adalah tahta Tuhan. Oh, Tuhan, Father, Bapa, I'm sorry. saya mohon maaf. You feel that you still got to come. Anda merasa bahwa Anda tetap harus datang. And God, oh man, sitting down there. Dan Allah sekarang orang tua duduk di sana. Dengan janggut ya. How many times already? Berapa kali udah salah? You understand? Anda We bisa still get this gambarkan ya? picture
Anda bisa imajinasikan gambaran ini. When we fail, Saat kita jatuh, we come to God. kita datang kepada Tuhan, merasa bersalah. Forgive me. Maafkan saya Tuhan. It's a wrong picture. Itulah gambaran yang salah. Why? Kenapa? Because if this is the throne of God, Karena kalau ini adalah tahta Tuhan. and Jesus is sitting at his right Dan hand, Yesus ada di sebelah kanan. where are you? Di mana Anda? You cannot be two places at the same time Anda because nggak you bisa- are not God. Anda nggak bisa di dua tempat di waktu yang bersamaan karena Anda bukan Tuhan. Either you are seated in Christ or you are standing in front. Antara Anda berada bersama Kristus atau Anda di depannya. God already know Tuhan udah tahu that you will sin. bahwa Anda akan berdosa. You know that? Anda tahu itu? Do you know that? Anda tahu? Hey, today is Sunday. Hari ini hari Minggu ya. I guarantee you, Saya pastikan kepada Anda, somewhere along this week, pasti minggu depan, somewhere along this week, entah di mana, minggu depan pokoknya, alright, this week only, minggu depan, you will fail. Anda pasti gagal. Whether it's lying, whether it's anger, whether it's anything, Entah you will fail. Entah Anda akan berbohong atau mungkin nanti marah, tersinggung, apapun itu, pasti Anda akan gagal. If you can keep yourself totally holy this whole week, no sin, no failure, no doubt, no lying, come and see me, I'll give you 10 juta. Kalau minggu depan ini sama sekali Anda nggak bersalah, Anda nggak bohong, Anda nggak marah, nggak tersinggung, nggak ada apa-apa, datang kepada saya lagi, saya kasih 10 juta. If Pastor Paul ya, bukan saya ya. But if you cannot, you give me 10 juta. Tapi kalau Anda nggak bisa, kasih One. saya kembali 10 juta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, wow, Allah. Banyak ya nanti kalau banyak yang salah kan tinggal dapat You duit. understand? Anda mengerti ya tapi ya? You understand? Anda mengerti? We are not God. Kita bukan Tuhan. We will fail. Kita pasti gagal. And God knows that. Dan Tuhan tahu. But God don't want you to keep looking at your sin. Tapi Tuhan gak mau Anda terus fokus kepada dosa. God wants you to focus yourself seated in Christ. Tuhan mau Anda fokus bagaimana diri Anda duduk di dalam Kristus. You understand? Anda mengerti? That you are in Christ. Bahwa Anda berada dalam Kristus. And when you are in Christ Dan saat Anda dalam Kristus. and you look down on yourself, Dan lihat kepada diri Anda di bawah. your sin, Dosa Anda. your lack, Kekurangan Anda. your failures, Kesalahan Anda. your business, Bisnis Anda. your broken marriage, Kerusakan dalam rumah tangga. poor relationship with your father or Hubungannya mother. buruk dengan orang tua. God says, I will handle it. Tuhan katakan akan aku urus. Why? Kenapa? Ask yourself this question. Tanyakan ini kepada diri Anda. Is God, Apakah Tuhan who is everything, yang adalah semuanya, your father, Bapamu, that you got to call? yang akan kamu panggil? I need the Rapha aspect. Saya akan mau ada aspek Rafanya tadi. I need the Jireh aspect. Saya perlu jairehnya dari Tuhan, I need jirehnya. the Kadesh aspect. Mau MKDS-nya dari Tuhan. Or Atau is your Abba God. Anda akan panggil dia Allah Bapa. If God is your Father, Kalau Tuhan adalah Papamu, in Jesus' name, di dalam nama Yesus, when you come saat Anda datang, and you're only conscious dan Anda cuma sadarnya, that you're sick, Anda sakit misalnya, God is willing to bless you far above all that you can think or imagine. Tuhan mau berkati lebih dari cuma sakitnya, tapi seluruhnya yang melampaui pikiran kita. Amen? Amin. So just now I prayed for all of you. Jadi baru aja tadi saya berdoa untuk kita semua. Why? Kenapa? So that you will stop looking to God Supaya kita berhenti mencari Tuhan and compartmentalize it. dengan cuma mencari kotak-kotak tadi saja, bagian-bagian dari Tuhan. But you look to your Abba Tapi lihatlah fokus pada dia secara utuh itu sebagai Bapa. and let Him bless you. Dan biarkan dia memberkati Anda. You don't need to be perfect to be blessed. Nggak perlu jadi sempurna untuk bisa diberkati. You don't need to be perfect in your behavior in any area of your life to be blessed. Nggak perlu sempurna dalam kelakuan, dalam aspek kehidupan untuk bisa diberkati. But you can be blessed into perfection. Tapi Anda diberkati untuk menjadi sempurna. God bless you. Thank you Tuhan so memberkati. much. Terima kasih. I'll close in prayer Saya akan tutup dengan doa. and then I'll pass the mic back to Pastor. Thank you so much for the invitation. Terima kasih Pastor Irwan. Put your hand on your heart again. Taruh tangan Anda di dada lagi. Look up.
Lihat ke atas, See your Father loving you. lihatlah Bapamu yang mengasihimu. See your Abba loving you. Lihatlah Abamu yang mengasihi kamu. Abba, Aba, thank you. terima kasih. You are so good. Kau begitu baik. We are so limited in our knowledge. Kita begitu terbatas mengenai pengetahuan kita. We only focus on what we need, Kita cuma bisa fokus dengan apa yang kita butuh. what we lack. Apa yang kita kurang. But there is no lack. Tapi nggak ada kekurangan sebenarnya. There is no need in you Nggak ada kebutuhan dalam engkau. because you are all in all. Karena kaulah segalanya. You are God, Kaulah Tuhan. but you are Abba. Tapi kau juga adalah Papa, Aba. All because of you, Jesus. Semua karena engkau Yesus. So we come Jadi kami datang every day setiap hari as a little child sebagai seorang anak kecil to sit at the Father's lap untuk bisa duduk di atas kakimu and call you dan memanggil engkau my Abba, Abaku, my Father. Papaku. Thank you Terima kasih for everything. untuk semuanya. Even for things I don't see. Bahkan untuk semua hal yang saya nggak bisa lihat. Even for things I don't understand. Bahkan untuk hal-hal yang saya nggak bisa mengerti. Even for things I cannot see. Untuk bahkan hal-hal yang saya nggak bisa lihat. Thank you Terima kasih. for you so love me. Karena kau begitu mengasihi kau. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. amen. Amin.